Ya, kali ini kita akan bahas tentang momen inersia ya. Jadi mungkin momen inersia ini cukup sering dipakai di dalam ilmu-ilmu engineering ya, contohnya untuk menghitung tegangan dari suatu bentang ya, yang mempunyai penampang dengan bentuk tertentu. Jadi misalnya kalau jembatan itu biasanya yang dipakai penampangnya adalah balok T atau balok biasa atau balok hulu ya. Yang tengahnya berlubang dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya menggunakan yang dihitung tegangannya melibatkan atau harus diketahui momen inersia dari penampang. Nah, dalam matematik bagaimana kita akan menghitung momen inersia ya. Momen inersia adalah itu definisinya hampir sama dengan momen biasa. Kalau momen itu gaya atau muatan dikalikan jarak, itu momen. Kalau momen inersia adalah massa atau gaya ya dikalikan jarak kuadrat atau kuadrat jarak ya. Jadi kalau momen biasa atau momen statis itu adalah gaya atau massa kali jarak. Kalau momen inersia adalah gaya atau massa kali jarak yang dikuadratkan ya. Jadi kalau ini ada massa, kemudian ini ada jaraknya ya, itu momen inersianya adalah itu M kali D kuadrat ya. Jadi momen inersia itu adalah massa kali jarak. Nah, bagaimana kita menerapkan di dalam unsur-unsur matematika ini, unsur-unsur ini ke dalam matematika. Jadi kita lihat di sini misalnya ini ada suatu kurva atau fungsi X begitu yang dibatasi oleh interval tertentu A sampai B. Bagaimana mengetahui mencari momen inersia dari bidang yang dibatasi ya oleh kurva ini, fungsi X yang dibatasi juga oleh interval A sampai B dan salah satu sumbu ya. Momen inersia itu ada dua di dalam sistem Cartesian, yaitu momen inersia ke arah sumbu X dan momen inersia ke arah sumbu Y. Tapi yang biasa dipakai itu adalah momen inersia ke sumbu X ya. Jadi kalau jembatan itu yang diukur adalah kelendutannya, kemiringannya, bukan belok ke gini ya, jembatannya belok ke samping ya, tapi naik turun ya jembatan itu, enggak ada geser kiri geser kanan, tidak. Jadi naik turun ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Yaitu kita ambil nanti
sebesar delta X, ya, momen inersia ke arah sumbu X. Jadi secara vertikal, ya. Nanti ada yang ke samping, ya. Tapi jarang, walaupun jarang dipakai, ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa ngambil satu bias. Karena ini biasnya sangat kecil, bisa dianggap kotak, maka momennya ada pusat masanya ada dianggap di tengah-tengah, sehingga momen inersia di titik I, momen inersia saya tulis momen INR, ya, di titik I itu sama dengan masanya adalah delta X kali tingginya adalah fungsi X. Nah, massa, saya tulis massa, massa kali jarak kuadrat. Masanya adalah ini sama dengan luasnya, ya. Luasnya adalah delta X kali tingginya adalah fungsi di titik XI. Jaraknya adalah, karena ini di tengah berarti setengah kali tinggi, ya. Jaraknya ini kan setengahnya ini, ya. Setengahnya ini berarti setengah kali tingginya adalah fungsi XI yang dikuadratkan, ya. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa setengah kuadrat jadi seperempat delta X kali 1, ini kuadrat berarti fungsi XI pangkat 3, ya, begitu. Sehingga kita bisa ambil yang paling kiri di sini di titik 1 atau A, ya, sampai nanti sampai ke N, ya. Maka momen inersia titik 1 sama dengan 1/4 kali delta X kali fungsi X1 pangkat 3. Kemudian kita geser lagi ke kanan sampai ke momen inersia sampai ke titik N, yaitu 1/4 kali delta X kali fungsi Xn pangkat 3, ya. Sehingga momen inersia keseluruhannya bisa kita jumlahkan, yaitu momen inersianya adalah sigma dari 1 sampai N 1/4 kali delta X kali fungsi XI yang pangkat 3, ya. Ini semua sama kan, ya. 1, 2, 3, 4 urut kan. Sehingga momen inersia itu adalah, kalau ini mendekati 0, maka ini menjadi sigma 1/4-nya saya keluarkan. 1/4 dari integral A sampai B, ya. Dari kiri sampai kanan. Kemudian fungsi X, nah, pangkat 3 delta X-nya jadi dx. Inilah momen inersia, ya, ke sumbu X, ya. Nah, bagaimana kalau kita
menghitung momen inersia. Ini maaf ya, ini momen inersia saya tambahi ya ke sumbu X ya. Ini berarti dia ke sumbu X. Maaf, kurang tadi. Ini juga ada X ya, dan seterusnya dikasih X. Berarti momen inersia ke sumbu X. Nah, bagaimana kita apa namanya mengetahui momen inersia ke sumbu Y? Itu ada nanti lihat di video berikutnya.